Inspirasi dan masih menghadirkan Ibu Elsa, seorang pelaku UKM dari Rumah Anyaman Mandiri ya. Untuk tema kita hari ini, yang terbuang yang bermanfaat ya. Rupanya nih smart listeners, hal yang dilakukan oleh Ibu Elsa yaitu bagaimana memanfaatkan tanaman enceng gondok ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, dibuat sebagai kerajinan tangan ya. Oke, dan Smart Listeners, tadi kita sempat ngobrol ya bersama dengan Ibu Elsa tadi. Jadi untuk membuat satu kreasi ataupun satu tas itu melalui beberapa proses ya, Ibu Elsa ya. Iya benar. Ya, jadi untuk anyamannya saja, kemudian untuk proses selanjutnya gimana Bu? Ada beberapa tahapan sih Bu yang harus dilalui sebelum menghasilkan satu tas gitu Bu, misalnya ya. Oke, silakan Bu. Oke, baik. Jadi setelah proses penganyaman tadi, misalnya tas itu sudah dianyam, masih ada lagi proses selanjutnya yaitu finishing. Jadi di situ kami memberi anti jamur supaya nggak jamuran kan. Nah, setelah diberi anti jamur itu masih dijemur lagi di panas matahari itu 1 hari. Setelah itu kita pasangkan talinya kalau untuk tas dan dalamannya itu ada lagi yang kerjakan itu misalnya menjahit furing kayak gitu Mbak. Oke, jadi setiap orang itu mempunyai tugas masing-masing gitu ya Bu ya? Iya benar. Jadi beberapa tahapan itu Ibu yang harus dilalui sehingga menghasilkan suatu tas ya? Iya, jadi setelah dianyam, di finishing, dipasangkan talinya, dipasangkan dalamannya, setelah sudah dijahit terlebih dahulu dalamannya, baru dipasang ke dalam tasnya. Oke, saya kira untuk satu orang itu semuanya bisa gitu melakukan 5 tahapan, enggak ya Bu ya? Iya. Berbeda-beda Bu ya? Itu berbeda-beda. Berbeda-beda orangnya. Saya kira untuk satu orang itu semuanya bisa melalui proses itu gitu ya? Enggak, itu rancu nanti pekerjaannya kalau begitu. Jadi masing-masing mereka ada bidangnya sendiri-sendiri. Ya? Iya. Okay. Baik Bu, ini dari beberapa kerajinan yang dihasilkan ya, itu tadi seperti ada tas, kemudian ada tempat tisu gitu ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Ada sendal, wadah toples, kemudian ada tikar, ada kemudian sejadah, ada lagi. Dan banyak lagi sebenarnya, itu tergantung dari permintaan itu dan kami bisa custom. Oke. Jadi untuk pemesanan juga bisa gitu ya dilakukan Ibu ya? Iya benar bisa. Oke. Baik Bu, kemudian nih untuk pewarnaannya ya, ini memang warnanya asli seperti ini Bu, atau bisa dimodifikasi atau gimana Bu untuk pewarnaannya? Sebenarnya sih ada yang kasih warna, cuman kami di sini hadir dalam bentuk natural. Bukan, sebenarnya sih kepengen juga karena ada juga pelanggan kami yang bilang bisa nggak diwarnai. Sebenarnya sih bisa, cuman untuk saat ini kami memang belum pernah belajar tentang cara pewarnaan itu. Yang pertama dan yang kedua sebenarnya itu karena orang luar sana itu sebenarnya suka yang natural. Dia nggak suka kalau misalnya warna atau apa. Jadi benar ya, alami gitu ya warnanya. Memang bagus ya, keren ya. Oke, Ibu, ini kan seperti diinformasikan tadi ya untuk kerajinan ini selain dipesan ya. Beberapa hotel yang ada di Makassar, ini sudah sampai kemana aja Bu untuk kota-kota lain di Indonesia? Iya, jadi selain kami di Makassar, pasarkan sendiri itu di Makassar, kami juga ada reseller, ada di Bulukumba, ada di Parepare, ada di Sorowako. Jadi tergantung mereka, misalnya mereka mengorder sekian, kami tinggal ngirimkan. Baru-baru ini juga kami ada reseller di Ambon. Cuman untuk saat ini masih terkendala kita di pengiriman karena lama sekali baru sampai. Ada berapa hari itu Bu? Untuk kemarin yang pertama itu ada hampir 1 bulan baru sampai gitu. Padahal sebenarnya di situ untuk saat-saat begini
udah mulai mereka mempersiapkan untuk menyambut Natal kan. Jadi mereka itu untuk hampers. Oh, untuk hiasan Iya, gitu ya, untuk hampers. untuk dijadikan sebagai hadiah gitu ya. Iya, Oke. parcel. Untuk keluarga mungkin ya. Kemudian Bu, itu jadi salah satu tantangannya itu adalah untuk pengirimannya yang agak lama gitu ya. Iya. Itu untuk ke Ambon. Tapi Ambon. kalau yang masih Sorowako, Bulukumba itu lancar-lancar aja. Ya gimana nih Bu, kalau semuanya nanti nih katanya mau keluar ya, ke luar negeri gitu ya. Nah, itu gimana Bu? Ini siapa yang membuka jalan Bu? Akhirnya untuk kerajinan tangan ini buatan Ibu Elsa ini akan diperkenalkan juga di mancanegara Bu. Iya, benar. Jadi kami sendiri mewakili itu dari Rumah Anyaman Mandiri. Saya sendiri itu sudah mengikuti pelatihan yang memang untuk ekspor. Dan setahun terakhir ini kami dibina dari Dinas Perdagangan, Kementerian Perdagangan itu bekerjasama dengan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia dengan Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan. Memberi kami pelatihan bagaimana memulai ekspor. Jadi mulai dari dasar-dasarnya, surat-surat yang dipersiapkan saat mau ekspor, kriteria-kriterianya, dokumen-dokumen dan cara mempersiapkan itu semuanya kita pelajari dalam ada namanya ECP Export Coaching Program. Ya itu kita mulai dari cara menghitung, membuat kontrak dan lain-lain itu semua kita dikasih pelatihan dari Kementerian Perdagangan. Oke, itu mulainya startnya kapan Bu untuk dikirim ke mancanegara Bu? Negara tujuannya kira-kira? Kemarin sih Bu, kami sudah kirim sampel ke Taiwan sama Kairo. Oke. Dan sebenarnya sih kalau untuk produk handicraft sendiri, hampirlah seluruh negara itu mereka masuk pasarnya untuk handicraft. Ya, terutama kayak Kanada, Australia, Afrika Selatan, itu tergantung dari mereka misalnya maunya apa, tergantung dari apakah kita bisa mendapatkan buyer di sana. Kayak gitu Mbak. Oke, ya. Jadi peluangnya masih sangat besar gitu ya Bu ya. Benar. Dan kami juga kemarin ikut Trade Expo Indonesia itu yang event dari Kementerian Perdagangan sendiri. Oke. Bu, untuk berkreasi dengan tanaman enceng gondok ya, tantangan kedepannya seperti apa Bu? Kemudian untuk harapannya mungkin untuk ke pemerintah ya, apa Bu? Oh iya benar. Harapan kami semoga pemerintah selalu mensupport kami. Yang paling penting itu pelatihan dan peralatan yang kami butuhkan sebenarnya untuk pelaku usaha adalah modal juga Bu. pelatihan dan peralatan. Itu kalau untuk modal sendiri sih sebenarnya kalau kita makan sekarang kita sudah dimudahkan oleh perbankan. Ada KUR. Cuman harapan kami semoga kami selalu didukung sama pemerintah karena kami misalnya suatu saat bisa ekspor atau apa kan kami membawa nama daerah gitu. Itu banyak yang harus dilengkapi gitu ya, mulai dari persyaratannya, mudah-mudahan itu bisa lebih dipermudah gitu ya Bu ya. Iya. Saya. Oke. Untuk smart listeners tentu juga penasaran nih ya untuk mengetahui ataupun bisa melihat gitu ya kreasi dari Ibu Elsa itu caranya gimana dong Bu? Ini udah ada sosial medianya juga ya Bu Elsa ya? Oh iya. Benar. Kami ada galeri, galeri kecil-kecilan sih. Cuman di situ kami mendisplay produk di Jalan Poros Telkomas atau Jalan Lanraki Baru nomor 8. Itu di pinggir jalan cari aja di map Rumah Anyaman Mandiri. Terus kami juga ada Instagram dengan nama Rumah Anyaman Mandiri. Ada juga Facebook dengan Elsa Anyam Padidi. Oke, gitu, itu ya. Kami juga ada display produk di Hotel Novotel sama Harper. Ya, jadi jika ada yang berminat
entah mau membeli atau mau belajar atau tanya-tanya tentang eceng gondok atau limbah gitu, silakan hubungi kami di WA 0821 9095 6510. Oke, itu bisa diulang lagi Bu untuk nomor WhatsApp-nya. Iya. Silakan Bu, bisa diulang lagi Bu. Iya, 0821 9095 6510. Itu nomor telepon sama nomor WhatsApp. Oke ya, jadi sekali lagi Bu, terima kasih ya Ibu Elsa, sukses ya untuk kerajinan tangannya, dan semoga tahun depan itu bisa dijalankan ya, itu langsung ke mancanegara gitu ya Bu. Amin, amin. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Ibu Elsa. Iya, Dan untuk rekaman perbincangan ini Smart Listeners, Anda juga bisa langsung aja ya, bisa Anda saksikan di channel YouTube Smart FM Makassar.